Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kelanjutan dari menyelamatkan pusat kerajaan Majapahit. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Dalam cerita menyelamatkan pusaka kerajaan Majapahit, dikisahkan rombongan Ki Ageng Tunggulwulung kedatangan sepasukan musuh saat tengah beristirahat. Dengan kemampuannya sebagai makhluk halus, Ki Lurah Sutejo dan Ki Lurah Purworejo berusaha menutupi orang-orang yang sedang tidur nyenyak itu agar tidak terlihat oleh musuh yang datang. Sedangkan Ki Ageng Tunggulwulung dan Tumenggung Suryati meloncat sejauh-jauhnya. Lalu mereka berlari meninggalkan Umbul Gayaman mencari tempat yang lapang. Ternyata yang memburu mereka adalah sekitar 15 orang prajurit Demak, dipimpin oleh Mas Penewu Pringgalalena dan Mas Ngabei Dipowinadi. Terjadilah perang tanding yang ramai sekali. Ki Ageng Tunggulwulung bersenjata keris pusaka Pulung Geni melawan Mas Panemu Pringgalalena yang bersenjatakan tombak pendek. Sedangkan Tumenggung Suryapati bersenjatakan cemeti yang biasa dibawanya ketika mengendalikan sapi-sapi penarik pedatinya melawan Ngabei Dipowinadi yang bersentakan pedang. Selain itu, prajurit-prajurit pengikut mereka yang lebih dari 10 orang itu dilayani oleh Ki Lurah Sutejo dan Ki Lurah Purworejo yang menyaru menjadi beberapa orang prajurit bersenjata lengkap. Bukan main tandangnya kedua lurah prajurit Kajiman yang menyaru menjadi beberapa orang itu. Senjata mereka teracu nampak berkilat-kilat, tertimpa cahaya bulan sedemikian tajamnya. Ketika melukai kulit lawannya, bahkan tidak jarang menembus tangan atau kaki lawan sampai terpotong, sehingga mereka mengadu kesaktian atau bahkan lalu mengembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Ki Ageng Tunggulwulung dengan keris pusaka Pulung Geni di tangannya mampu menguasai perlawanan Mas Panewu Pringgalalena dalam waktu singkat. Nyaris peperangan ini tidak seimbang di mana Mas Penewu Pringga seluruh tubuhnya menjadi gemetar tatkala senjatanya beradu dengan keris pusaka Pulung Geni. Mohon ampun Ki Ageng, aku menyerah. Jangan bunuh aku. Maafkan aku, kata Mas Panewu Pringgalalena merengek-rengek minta ampun. Ki Ageng Tunggulwulung merasa iba pada musuhnya. Beliau mengampuninya meski terpaksa harus mengikat kedua tangannya agar tidak melarikan diri. Lain halnya dengan Ngabei Dipowinadi yang masih terus melakukan perlawanan meski sudah berpuluh-puluh kali tubuh dan bahkan wajahnya kena lecutan cemeti di tangan Tumenggung Suryapati. Ternyata pecut sapi itu menjadi senjata yang sangat ampuh, bisa melukai kulit sebagaimana layaknya sebuah senjata tajam. Tidak cuma itu, ujungnya yang lentur itu dapat membelit senjata lawan, dan ketika ditarik sandal pancing, senjata lawan tersebut terlepas dari genggamannya. Sesudah senjatanya terlepas dan dia sudah puluhan kali terkena cambukan, maka dengan luka arang keranjang di sekujur tubuhnya, Ngabei Dipowinadi jatuh tertelungkup di tanah tak berdaya. Dalam perjalanan menyelamatkan pusaka kerajaan Majapahit, rombongan Ki Ageng Tunggulwulung berhasil mengatasi perlawanan pasukan Demak. Peperangan pun sudah usai. Ki Ageng Tunggulwulung lalu memerintahkan Mas Panewu Pringgalalena untuk menguburkan mayat-mayat temannya yang telah gugur di tempat itu. Tidak lama berselang terdengarlah kokok ayam hutan bersautan dengan suara beberapa jenis burung liar.
Di timur, ternyata warna merah mulai menyumbar di langit. Remang pertanda matahari mulai bergerak mendekati ujung pagi. Ki Ageng Tunggulwulung dan Tumanggung Suryapati bergegas sesuci dan mandi di umbul agar tubuhnya menjadi segar dan bersih dari debu-debu. Kedua orang tua sudah nampak rapi, tidak mengesahkan kalau semalam mereka bertempur melawan musuh. Seperti biasanya, di saat-saat seperti itu, Mbok Emban dari Kia selalu membangunkan Nyi Ageng Gedung Melati. Mereka kemudian menjerang air dan memasak untuk sarapan pagi. Pedati-pedati yang menyertai rombongan tersebut, kecuali untuk ditumpangi mereka yang kelelahan atau sakit, juga membawa bahan makanan, termasuk beras, sayur, kelapa, ketela pohon, talas, ganclong, dan lain-lainnya yang bisa dimasak. Sedangkan bahan makanan yang sudah matang tapi bahan lama seperti jenang dodol, rengginang, lempeng, jadah, wajik, dan sebagainya dibawanya juga terbungkus dalam klaras diwadahi kereneng. Perjalanan Ki Ageng Tunggulwulung dan rombongannya dilanjutkan lagi. Mereka masih menempuh jarak dengan arah barat daya, melewati hutan rimba, lembah ngarai, menyeberangi sungai dengan getek-getek yang mereka buat secara sederhana, serta jajah desa Milangkori. Kita akan mampir dulu di padepokan Ki Gede Kusmayuda, kata Ki Ageng Tunggulwulung. Oh, siapa itu Ki Ageng? Tanya Nyi Ageng Gadang Melati. Kenalanku, beliau bertemu denganku dalam pengembara di masa muda dulu. Aku sudah lama sekali tidak bertemu. Nyi Ageng Melati mengangguk-angguk kepalanya, meski sebenarnya ia tidak bisa membayangkan seperti apa padepokan Kusumayuda itu. Sebab selama ini memang belum pernah sekalipun ia bertemu dengan Ki Gede Kusumayuda tersebut. Perjalanan rombongan itu diiringi nyanyian alam yang merdu di antara desawan dedaunan rimba yang bergoyang-goyang. Sisa angin pagi masih juga terasa sejuk, semilir menyentuh kulit. Matahari belum begitu tinggi, dan sepanjang jalan entah berapa ratus kali sudah dedaunan kering jatuh berserakan di jalanan berumput kering dan berdebu. Wow, ternyata padepokan Kusumayuda itu indah sekali. Nyi Ageng Gedung Melati nyaris menjerit kegirangan. Ia tersenyum menyaksikan padepokan yang penuh dengan taman bunga ada menur, melati, mawar, ceplok lireng, dan juga ada bunga kenanga yang harum mewangi. Mbok Emban, indah sekali bunga-bunga itu. Aku menyukainya, kata Nyi Ageng Gedung Melati. Ya, tentu saja Raden Ayu. Mbok Emban yang sudah tua saja juga suka kok. Dalam perjalanan untuk menyelamatkan pusaka kerajaan Majapahit, rombongan Ki Ageng Tunggulwulung sempat mampir di padepokan Kusumayuda. Belum lagi mereka sampai di regol padepokan Kusumayuda, seseorang lelaki tua sudah menyambutnya dengan senyuman yang ramah, penuh keakraban. Mari Adi Tunggulwulung, silahkan kalian serombongan masuk ke padepokan yang sederhana ini, kata Ki Gede Kusumayuda. Pantas sejak kemarin sore burung pejakannya ngganter, kicauan. Ternyata ada tamu istimewa yang datang. Terima kasih Kakang Kusumayuda. Maaf, kami serombongan merepotkan keluarga padepokan ini, jawab Ki Ageng Tunggulwulung bersalaman dan berpelukan dengan akrabnya. Ah, tidak, justru kamilah yang sangat bersyukur karena kedatangan tamu agung dari Majapahit. Tentu akan sangat baik pengaruhnya bagi padepokan ini. Rombongan itu kemudian dipersilakan duduk di banjar padepokan yang cukup luas.
yang berdiri kokoh di tepi sebuah tanah lapang berumput hijau segar. Nyi Ageng, orang sering menyambut padepokan ini Moyudan, asal kata dari Kusuma Yuda ya namaku. Karena sejak semula akulah yang mancing di sini. Kata Ki Gede Kusuma Yuda menjelaskan asal muasal padepokan tersebut. Ki Ageng Tunggulwulung menambahkan, banyak para tumanggung Majapahit maupun para prajurit yang dulu berguru di sini, Nyi. Begitu. Nyi Gadung Melati mengangguk-angguk. Maaf Kakang, beberapa waktu yang lalu aku pernah utus prajurit Punokawan dari Majapahit. Apakah mampir kemari? Ya, mereka mampir kemari dan menginap semalam. Mereka banyak menceritakan keadaan Majapahit. Aku ikut prihatin, jawab Ki Gede Kusuma Yuda. Di manakah para prajurit Punokawan itu mencari daerah untuk persembunyian kami agar tidak ketahuan musuh? Di daerah Dukuhan, tidak jauh dari sini. Berjalanlah lurus ke barat. Nanti kamu akan menjumpai Kali Progo. Nah, daerah yang aman itu di tepi Kali Progo terlindung oleh hutan rimba dan semak belukar. Daerah itu namanya Dukuhan. Bertemulah dengan Ki Duku dan katakan, jika kalian akan bertempat tinggal di situ, pesan Ki Gede Kusuma Yuda. Terima kasih Kakang Kusuma Yuda. Tentu saja, aku juga minta perlindungan Kakang Kusuma Yuda, terutama dari kerajaan-kerajaan para prajurit Demak. Ya, aku akan melindungi kalian. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Pesanku, jika kebetulan kalian menjumpai segerombolan orang berkuda berpakaian serba hitam dengan ikat kepala hitam, pula biarkan saja. Itu adalah murid-murid padepokan Kusuma Yuda yang terkadang juga nganglong sampai di tepi-tepi hutan wilayah Dukuhan. Inilah bagian dari upaya kami ikut melindungi daerah terpencil yang subur itu. Ya. Terima kasih Kakang. Sebelum meninggalkan padepokan Kusuma Yuda untuk meneruskan perjalanan rombongan Ki Ageng Tunggulwulung, dipersilakan makan siang dulu. Nasi jagung dengan sayur gori, berlauk gembrot udang, dan sambal jenggot terasa nikmat sekali. Minuman yang dihidangkan komplang yang terbuat dari legen yang direbus dengan diberi rancangan kelapa. Benar-benar memanjakan lidah mereka. Sore hari ketika matahari sudah bersembunyi di balik perbukitan, menoreh di seberang barat Kali Progo rombongan Ki Ageng Tunggulwulung telah sampai di daerah Dukuhan. Sebuah daerah yang cukup luas, namun letaknya agak terpencil. Keadaan tanahnya subur karena berada di dekat aliran sungai Progo yang tak pernah kering. Inilah yang menyebabkan daerah ini meski agak terpencil, tetapi sudah dihuni oleh beberapa puluh keluarga yang dipimpin oleh Ki Duku. Selamat sore Ki Duku. Barangkali kedatanganku agak mengagetkan Ki Duku dan sekeluarga maupun semua warga di daerah ini, kata Ki Ageng Tunggulwulung ketika sowan kepada sesepuh daerah terpencil itu. Betul Kisana, sebenarnya aku belum pernah mengenal Kisana. Siapa nama dan dari mana asalnya? Jawab Ki Duku. Ki Ageng Tunggulwulung tersenyum, memandangi Ki Duku. Aku memang berasal dari daerah yang jauh. Namaku Ki Ageng Tunggulwulung, dari telatah Majapahit. Oh, maafkan aku. Jadi Raden Mas ini punggawa keraton Majapahit. Ki Duku, sebaiknya hal ini engkau rahasiakan. Sebab di sini aku ingin menjadi rakyat biasa, menyatu dengan semua warga Dukuhan sini. Aku serombongan ingin menetap di sini untuk waktu yang tidak terbatas, Ki Duku. Oh, begitu. Ya.
Aku mengerti Ki Ageng. Jangan sebut aku Ki Ageng. Sebut saja Ki Tunggul agar hubunganku dengan rakyat di dukuhan ini semakin akrab. Terima kasih. Semoga dengan kehadiran Ki Tunggul serombongan, rakyat kami bisa belajar tentang berbagai ilmu serta menyerpa pengalaman-pengalaman tertentu agar dapat meningkatkan takraf kehidupannya. Mudah-mudahan saja, jawab Ki Tunggul. Demikianlah sejak pertemuan sore Ki Ageng Tunggul Wulung serombongan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari rakyat dukuhan. Mereka menanam padi di sawah, sayur mayur dan juga buah-buahan di perkebunan untuk persediaan makanan. Selain itu, Ki Ageng Tunggul Wulung juga masih menjalankan kesukaannya, berburu ke hutan dengan panahnya. Masakan daging kijang yang lezat itu memang menjadi kesukaan banyak orang. Inilah salah satu alasan mengapa Ki Ageng Tunggul Wulung masih bersemangat memburu kijang di tengah hutan meski usianya sudah tidak lagi muda. Seperti hari itu, ketika langit cerah dan udaranya terasa segar, Ki Ageng Tunggul Wulung pergi ke hutan Setanggi yang tidak begitu jauh dari wilayah dukuhan. Gendewa dan puluhan anak panah sudah dipersiapkannya. Ki Ageng pergi seorang diri hitung-hitung sambil mengenali daerah baru itu secermat-cermatnya. Selama itu Ki Ageng Tunggul Wulung suka berburu ke hutan dan beristirahat di goa-goa. Jegakik, Ki Ageng terperanjat ketika beliau mendengar suara dalam goa memanggil namanya. Kakang Kusumayuda mengagetkan aku saja, sapa Ki Ageng sambil mendekati mulut goa yang tidak seberapa dalamnya. Hahaha, disinilah tempatku ngenggar-ngenggar pengalih, Adi Tunggul Wulung, jawab Ki Gede Kusumayuda tertawa. Mereka berdua pun akhirnya mengobrol-ngobrol aneka macam sebagaimana layaknya seorang sahabat yang lama tidak bertemu. Sama-sama merajut rasa rindu. Sebenarnya, dua orang prajurit Punokawan yang pernah kamu kirim ke daerah Dukuhan beberapa bulan yang lalu juga mampir ke padepokanku. Dari mereka aku tahu semua keadaan kerajaan Majapahit. Akhir-akhir ini, aku ikut prihatin, kata Ki Gede Kusumayuda. Ya, beginilah nasib kami sekarang, Kakang. Oh ya, aku membawa pesan dari Kanjeng Sinuwan Prabu Brawijaya Kertabumi, Kakang. Begini, sebelum kerajaan Majapahit benar-benar runtuh, aku dipercayai merumat pusaka berupa tombak Kiai Tanggal, Wasesa, keris Kiai Pulunggeni, dan sebuah bendera Pataka Majapahit berwarna gula gelap. Nah, kelak pusaka-pusaka tersebut harus aku serahkan kepada seseorang kesatria yang bertabiat jujur dan mengemban kepentingan rakyat banyak. Siapakah kesatria tersebut? Aku tidak tahu, dan Sinuwun Prabu juga tidak menyebutkannya. Hanya dikatakan jika kesatria tadi kelak akan menjumpaiku, tetapi mungkin dalam waktu yang cukup lama. Ki Ageng Tunggul Wulung menjelaskan. Ki Gede Kusumayuda mantuk-mantuk. Ya, aku mengerti, Adi. Firasatku mengatakan, sering-seringlah kamu berburu di hutan-hutan seputar daerah sini. Termasuk sering juga beristirahatlah di goa ini. Meski aku tidak berada di sini, begitulah mimpiku semalam. Barangkali ada manfaatnya bagimu. Terima kasih, Kakang. Mudah-mudahan dengan keikutsastraanmu memperhatikan keadaan kerajaan Majapahit, semua bisa bertambah mudah dan wajar. Sejak pertemuan di goa itulah, maka laku prihatin diri Ki Ageng Tunggul Wulung semakin dalam. Setiap ada kesempatan baik siang maupun malam, beliau selalu memanjatkan doa minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, agar diberi jalan terang dan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan tugas dan mengemban tanggung jawabnya yang berat penuh perjuangan.
Sementara itu, Nyi Ageng Raden Ayu Gadung Melati bersama para emban berikut para prajurit. Setiap hari selalu rajin bekerja di sawah maupun ladang. Mereka bergaul ramah dengan warga dusun, mengajari mereka cara bercocok tanam yang baik dengan membuat parit-parit yang dialirkan ke berbagai penjuru. Air tersebut dari Sungai Progo yang selalu mengalir melimpah apapun musimnya, sehingga sawah-sawah bisa menghijau subur tanaman padinya. Pohon buah-buahan di kebun juga bisa panen setiap saat. Terkadang para prajurit dengan dipimpin oleh Tumanggung Suryapati melakukan babat alas untuk memperluas areal pertanian, perkebunan maupun sebagian pemukiman warga yang datang menyusul ingin menjadi warga baru di daerah Dukuhan. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap stay tune untuk menunggu video-video terbaru dari channel Babat Nusantara. Rahayu, Rahayu.